Kita akan melanjutkan pembahasan kita dan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ini kesempatan terakhir untuk kita bilang Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes, kita percaya betul bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Roh Kudus yang atur. Amin. Sehingga kita kuat, kita menang, kita punya kepastian. Kita menolak segala permainan iblis. Kita menolak segala perasaan, jajahan, intimidasi dalam pikiran. Tapi kita imani Roh Kudus yang atur hidup saya. Sama-sama bilang Roh Kudus yang atur hidup saya. Mulai minggu depan kita mulai serial khotbah yang baru. Karena saya sedang mau bicara tentang 33 hal penting tentang kerajaan Allah. Doa Bapa kami bilang begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah apa? Kerajaanmu. Jadi hidup Kristen bukan hanya sekedar perjuangan untuk masuk dalam kerajaan Allah, tapi hidup Kristen menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Martin Luther pernah berkata begini, tokoh pembaharu gereja. Martin Luther pernah berkata begini, iman yang kecil dan sederhana akan membawa sorga, akan membawa jiwamu sampai ke sorga. Tapi iman yang tangguh dan luar biasa akan membawa sorga ke dalam dirimu. Dan saya berdoa, selama 33 minggu pertama memasuki 2024, kita didorong untuk memiliki kesadaran kerajaan Allah di dalam diri kita. Dan itu yang memastikan kita untuk memasuki 2024 sebagai the year of dominion. Hidup berkuasa di dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kuasa bersama Yesus setiap hari. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau saudara perhatikan, semua firman Tuhan mengarah pada sebuah titik. Kita harus mengerti kehendak Allah. Amin. Dan saya berharap kita sudah terbiasa dalam kehidupan kita selalu meminta pertimbangan. Maria menerima tuntunan pengertian firman. Yusuf menerima tuntunan pengertian sehingga dia mengerti kehendak Allah. Walaupun tadinya dia bimbang, orang Majus mengerti kehendak Allah. Karena orang-orang yang mengerti kehendak Allah, dia akan hidup dalam kuasa. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kuasa. Dan orang yang hidup dalam kuasa, dia akan menyatakan kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini sebagai penutup pengajaran kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang ke-33. Roh Kudus menuntun orang percaya berkualitas di akhir zaman. Saya percaya Natal tidak bisa dipisahkan dari akhir zaman. Karena ada beberapa janji tentang Kristus. Yang pertama, dia lahir. Dan sudah terbukti 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Setuju? Dia akan mati dan disalibkan. Terbukti apa yang terjadi di Yerusalem. Lalu kemudian yang ketiga, dia akan naik ke sorga. Itu terbukti di Bukit Zaitun, dia naik ke sorga. Lalu yang keempat, dia akan memberikan Roh Kudus buat kita yang percaya. Sudah terbukti di loteng atas Yerusalem Roh Kudus dicurahkan. Dan ada yang kelima, dia akan datang kembali menjemput kita. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Sebagian kita akan menatap dan berkata, pendeta, kenapa seorang pengkhianat seperti Yudas kau punya buku sendiri dalam Alkitab? Jangan salah memahami. Yudas dalam cerita ini bukanlah Yudas Iskariot sang pengkhianat. Tapi kalau sudah baca Yudas pasal 1, dikatakan Yudas adalah hamba Yesus Kristus. Tetapi kemudian ada penjelasan lain, saudara dari Yakobus. Dan penjelasan itu menjadi semakin menarik buat kita. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa itu menjelaskan? Tidakkah kita ingat apa yang terjadi di Nazaret?
Waktu Yesus ditolak di Nazaret, orang banyak berkata apa? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ayah dan ibunya bersama-sama dengan kita dan saudara-saudaranya bersama kita, dan salah satu saudara yang disebut adalah Yakobus. Berarti Yesus ini adalah saudara sekandung dengan Yesus. Dan itu berarti Yudas ini adalah saudara sekandung juga dengan Yesus. Sebagian berkata dia saudara tiri. Kenapa bapaknya beda? Kenapa bapaknya beda? Karena Yesus bapaknya adalah Allah itu sendiri. Nah, Yudas bilang begini. Di bawah judul perikop, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Berarti sepakat. Sama seperti Paulus bilang sama Timotius, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Seperti Kristus katakan bahwa menjelang akhir zaman akan datang banyak murtad yang besar, akan ada banyak kesusahan, dan Yudas juga ngomong yang sama dari sudut yang berbeda. Intinya akhir zaman adalah masa yang sukar. Sama-sama bilang akhir zaman adalah masa yang sukar. Makanya Alkitab bilang, jika anak manusia datang kembali masihkah dijumpai iman? Berarti Alkitab seluruhnya tidak menolak bahwa akhir zaman adalah masa yang sukar. Karena itu Tuhan mengingatkan buat kita, anak Tuhan tidak perlu takut, anak Tuhan tidak perlu khawatir. Karena kalau kita punya iman, kita menang. Karena Alkitab berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Sama-sama bilang sama saya, senjata saya adalah iman. Orang lain boleh lebih pintar, orang lain boleh lebih kaya, orang lain boleh lebih hebat, tetapi orang-orang yang beriman akan berjalan terus dan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya harus punya iman. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika live chat saudara, saya harus punya iman. Saudara boleh ada di gereja setiap minggu, tapi saya mau beritahu, tanpa iman kita tetap dipermainkan oleh iblis. Tapi waktu kita punya iman, kita berdiri di tengah tantangan dan kita berkata, roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Aku dipimpin dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Mereka adalah apa? Bu, ibu mengizinkan ibu dan keluarga dipecah belah? Pak, bapak mengizinkan dengan keluarga dipecah belah? Adik-adik muda menginginkan dengan komunitas dalam pelayanan dipecah belah? Tapi itu akan terjadi di akhir zaman. Bilang sama sebelah saudara, kita harus waspada. Mereka adalah pemecah belah. Kenapa mereka pemecah belah? Karena mereka dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia. Bisa saja mereka beragama, tetapi hidup tanpa apa? Roh Kudus. Artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus akan sadar. Akan apa? Sadar. Sama-sama bilang, saya tidak mau dipecah belah. Karena Roh Kudus selalu mendorong kita untuk berdamai dan membawa damai. Roh Kudus selalu menolong kita untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, berdamai dan membawa damai. Roh Kudus menolong kita untuk apa? Walaupun hati kita lagi gelisah, walaupun hati kita lagi kecewa, walaupun hati kita sedang sakit, walaupun hati kita sedang terluka, tapi Roh Kudus selalu mendorong kita untuk apa? Berdamai dan membawa damai. Yang setuju sama saya katakan, Roh Kudus mendorong saya untuk berdamai dan membawa damai. Ibu mau berdamai? Ibu mau membawa damai? Pak,
Mau berdamai ya tergantung orangnya. Pendeta kalau orangnya udah nyebelin begitu, mukanya aja pendeta saya udah mau muntah. Lihat itu saya mesti berdamai sama orang kayak gitu. Najis. Berarti kita nggak ada Roh Kudus. Kita cuma ada roh kepahitan, kita cuma ada roh kebencian, kita cuma ada roh luka hati. Roh Kudus menyadarkan kita pekerjaan iblis memecah belah, tapi pekerjaan Tuhan berdamai dan membawa damai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi yang kita pikirin bukan yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang melukai dan merugikan kita, tapi yang kita pikirkan bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Artinya membuat hidup kita lebih baik, membuat hidup kita lebih rohani, membuat hidup kita lebih dekat Tuhan, membuat hidup kita lebih menyenangkan Tuhan di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus, minta Roh Kudus bimbing, minta Roh Kudus mampukan, minta Roh Kudus kuatkan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Artinya dalam perjuangan kita tenang. Karena apa yang kita perjuangkan sementara. Kenapa sementara? Karena ada titiknya rahmat Tuhan dicurahkan, mahkota kemuliaan Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22. Bagaimana pelihara diri? Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi cara kita memelihara diri bukan fokus pada diri sendiri, tapi justru dengan menunjukkan belas kasihan, justru dengan melayani, justru dengan menyatakan kemuliaan Allah. Bahkan ayat 23 bilang, selamatkan mereka dengan apa? Dengan jalan, merampas mereka dari api. Apa artinya merampas dari api? Artinya Christian life, hidup Kristen adalah hidup yang serius. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen adalah hidup yang serius. Kenapa setan gak mau engkau berkemenangan? Kenapa setan gak mau engkau hidup dalam damai? Karena Tuhan persiapkan sesuatu yang hebat dalam hidup saudara. Saya selalu bilang, dalam rancangan kerja Tuhan engkau penting. Mungkin kau gak terlalu penting buat iparmu, mungkin kau gak terlalu penting buat orang sekitarmu, mungkin kau gak terlalu penting buat sahabatmu. Tapi saya mau beritahu, dalam kalender kerja Tuhan kau penting. Kenapa engkau penting? Karena kau punya tugas yang serius. Tugasmu bukan hanya angetin bangku gereja, karena setiap gereja kan sekarang pakai AC. Kalau engkau gak duduk, dingin itu kursi. Jadi tugas saudara bukan hanya angetin bangku gereja. Tugas saudara bukan hanya absen di gereja. Tugas saudara bukan hanya beritahu sama tetangga, saya Kristen, hari Minggu gereja. Tapi tugas saudara merampas mereka yang sedang dijebak setan dalam api neraka, dalam api kebencian, dalam api perzinahan, dalam api hawa nafsu daging. Itu sebabnya Tuhan memberi kuasa kepada saudara. Itu sebabnya Tuhan jaga saudara dengan pasukan malaikat. Itu sebabnya Allah mencurahkan segala-galanya dalam hidup saudara, supaya lewat hidup saudara yang sudah terikat, yang sudah terbelenggu, dapat dilepaskan dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bahkan selanjutnya dikatakan, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan atau disertai hormat kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi kita jangan kompromi. Jangan karena ingin menyelamatkan orang lalu kita berusaha untuk menjadi sama dengan dunia. Nah. Hidup Kristen tidak bergaul dengan dunia ini, tapi hidup Kristen jadi terang di tengah dunia. Amin. Jadi kita nggak usah dalam kebingungan. Sebetulnya orang Kristen itu harus bergaul dengan dunia ini atau harus terpisah dari dunia ini. No, itu jelas. Alkitab berkata kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Sehingga kita bukan bergaul dengan dunia ini, tapi kita mengasihi dunia ini, mengasihi orang-orang di dunia ini, dan rindu menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Selanjutnya saya pelajari, berarti kesimpulan saya, akhir zaman adalah masa yang sukar. Bukan hanya sekedar karena perang kelaparan,
lalu gempa bumi. Bukan hanya sekedar itu, tapi yang pertama, kenapa Yudas menyebut ini sebagai masa yang sukar? Karena akan tampilnya pengejek yang membuli, menghina, serta merendahkan. Di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Memang zaman dulu orang kalau nggak suka sama kita paling ngomong di belakang. Dan orang kalau ngomong di belakang kita nggak usah kita sakit hati. Kenapa dia ngomong di belakang kita? Karena dia tidak pernah berada di depan kita. Ya masih ngantuk-ngantuk nggak ngerti. Kenapa orang ngomong di belakang saudara? Karena dia tidak pernah bisa berada di depan saudara. Kalau dia memang berani pendeta suruh dia ngomong di depan saya, nggak bisa, dia tetap ada di belakang. Itu sebabnya dia ngomongin saudara. Kenapa dia ngomongin saudara? Karena dia nggak bisa jadi sama seperti saudara. Kenapa dia ngomongin saudara? Karena dia pengen jadi seperti saudara. Kenapa dia ngomongin saudara? Karena kalau dia ngomongin dirinya sendiri nggak laku. Jadi kalau orang ngomongin saudara nggak usah sakit hati. Ada sesuatu yang tidak orang lain miliki, sehingga engkau menjadi bahan pembicaraan. Yang saja katakan Tapi zaman sekarang orang kalau nggak suka sama kita, bully, maki, mengejek, menghina di medsos. Dan di sini banyak orang luka. Jadi akhir zaman masa yang sukar adalah untuk kita memanage hati kita, untuk kita memanage emosi kita. Dan sebagai hamba Allah saya juga bisa bilang sama saudara, saudara bisa di framing oleh siapapun dengan caranya masing-masing. Sampai makanya selalu saya bilang, di zaman ini klarifikasi tidak diperlukan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa klarifikasi tidak diperlukan? Makin saudara klarifikasi, your haters makin hate you. Betul nggak? Membenarkan diri. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Tapi orang-orang yang memang mencintai saudara, orang-orang yang mengasihi saudara, tidak membutuhkan klarifikasi. Dia mengenal saudara dengan betul. Yang perlu kita kontrol hanyalah hati kita. Yang perlu kita kontrol adalah emosi kita. Yang perlu kita kontrol adalah fokus kita. Selama kita fokus pada Kristus, orang mau ngomong apapun, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, jadi jangan berusaha nyenengin hati semua orang. Jangan berusaha mendapat pujian dari manusia. Tetapi tetap yakin, selama saya tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Yang kedua, akhir zaman adalah masa yang sukar, karena tampilnya pemecah belah dan provokator. Jadi pastikan yang menjadi berat hari-hari ini, kita harus membawa damai. Dan kita harus penuh dengan damai sejahtera. Makanya selalu saya bilang, yang membedakan anak Tuhan dan anak setan bukanlah dia bisa bawa Alkitab atau tidak. Saya mau tanya sama saudara, anak setan bisa bawa Alkitab nggak? Halo? Anak setan bisa bawa Alkitab? Anak Tuhan bisa tidak bawa Alkitab? Jadi anak setan bawa Alkitab, anak Tuhan gak bawa. Saya tidak bilang orang yang bawa Alkitab anak setan. Anak setan bisa pakai kalung salib gak? Anak Tuhan ada gak yang gak pakai kalung salib? Jadi yang pakai kalung salib anak? Oh yang benar aja loh. Yang suka bikin kesimpulan yang aneh-aneh apa sih? Saya tidak bilang yang bawa Alkitab, yang ke gereja, yang pakai kalung salib, yang ngomong haleluya anak setan. Bukan itu.
yang saya mau jelaskan, kita nggak bisa nilai orang dari penampilan luarnya, jelas nggak? Tapi yang kita bisa lihat dari kualitasnya. Mau dia bawa Alkitab, mau dia ke gereja, tapi kalau dia bawa roh pemecah, itu anak setan. Jelas nggak sampai di sini? Karena Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil roh pemecah belah. Makanya pentingnya Alkitab menyadarkan kita, berbahagialah mereka membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Makanya jangan heran di akhir zaman perpecahan gereja akan makin banyak. Di akhir zaman perpecahan suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu, di mana-mana terjadi. Tapi selama hati kita damai, selama kita membawa damai, Tuhan akan membawa engkau menjadi penerobos yang luar biasa bagi kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan jadi orang yang sensian, jangan jadi orang yang baperan, jangan jadi orang yang gampang tersinggung. Tapi jadi orang yang punya damai sejahtera Kristus sambil berkata, aku harus bawa damai. Pak, engkau harus bawa damai. Bu, engkau harus bawa damai. Adik-adik muda, engkau harus bawa damai. Karena yang saya percaya, di akhir zaman yang paling sukar adalah orang-orang yang berdamai dan mau membawa damai. Klik. Yang ketiga, kenapa akhir zaman akan menjadi masa yang sukar? Satu, tampilnya pengejek yang membuli, menghina serta merendahkan. Yang sukar buat kita memanage hati kita, mengendalikan emosi kita. Tampilnya pemecah belah dan provokator, sulitnya buat kita harus menjaga damai dan selalu membawa damai. Yang ketiga, tampilnya kehidupan beragama tanpa Roh Kudus. Berarti keagamaan yang munafik. Mengenai Roh Kudus, Yesus bilang, aku akan naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pertanyaan saya, apa artinya anak yatim piatu? Anak yang sudah gak punya bapak, gak punya ibu, berarti udah gak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Artinya apa? Liar. Masing-masing mencari jalannya. Nah, ini yang Alkitab katakan. Celakalah kamu, hai kamu yang munafik. Makanya murid-murid Yesus menjelaskan. Orang-orang Farisi mengajar dengan kata-kata yang indah, tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Dan Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Tanpa kuasa, kekristenan kita menjadi kekristenan yang liar, karena kita mencari pembenaran diri sendiri. Orang sekarang kalau bercerai, dia ketemu ayatnya. Betul? Alkitab kan bilang Allah benci perceraian, titik. Tapi orang yang bercerai, ada ayatnya, bersaksi dan menyatakan, oh ini benar, Tuhan yang suruh saya bercerai. Kalau saya jadi Tuhan, saya tempelin orang-orang kayak begitu. Tapi jangan salah, iseng-iseng sudah buka Google gay for Jesus, ayat-ayat semua di situ. Orang sekarang berzina juga ada ayatnya. Kawin beberapa kali, oh Daud 1000, astaga. Salomo 1000 katanya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang sekarang merokok, minum, judi, merasa oh it's okay. Tuhan kan tidak melihat luarnya, Tuhan kan melihat hati. Yang penting hati saya cinta Tuhan. Sompret. Ini yang saya bilang, kalau kita terikat pada hukum yang mati, kita dapat mempermainkannya. Tapi kalau ada kuasa Tuhan menolong kita untuk hidup benar, untuk hidup setia, untuk hidup berkenan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh munafik. Sama-sama bilang, saya tidak boleh munafik. Allah yang mulia mau turun menjadi sama dengan manusia, supaya kita yang berdosa diubahkannya
Sehingga kita bukan lagi yang lama, tapi yang baru, yang menerima kasih karunia yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Hidup kita bukan ditentukan oleh Bapa dan perbuatan kita, tapi hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan yeah. Jadi saya ulang ya, ada 3 yang mengakibatkan oleh Yudas dinyatakan akhir zaman adalah masa yang sukar. Tampilnya pengejek yang membuli, menghina serta merendahkan. Berarti sukarnya kita harus memanage hati kita. Sukarnya kita harus memanage emosi kita supaya tetap tenang dan memandang pada Tuhan. Yang kedua, tampilnya pemecah belah dan provokator. Susahnya buat kita harus tetap menjaga damai dan membawa damai. Dan yang ketiga, tampil kehidupan beragama tanpa Roh Kudus, berarti keagamaan yang munafik. Susahnya buat kita harus tetap punya prinsip dan tidak tergoyahkan. Prinsip yang bukan karena keinginan hati kita, tapi dalam tuntunan Roh Kudus yang menghadirkan kuasa untuk berkata tidak pada hal-hal yang dikompromikan oleh dunia ini. Klik. Kuncinya bagaimana kita bertahan di masa yang sukar. Ayat 17 bilang, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang harus kita ingat, firman Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita alami dengan Tuhan. Jadi yang kalau kita ingat letihnya kita, capeknya kita, lelahnya kita, tekanan pada kita, masalah kita, ya kita goyah. Kita terpengaruh, kita kompromi. Tapi kalau yang kita ingat Tuhan baik, yang kita ingat Tuhan mampukan kita, yang kita ingat kuasanya hebat atas kita, yang kita ingat Dia Allah Immanuel yang tidak pernah mempermalukan kita. Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya harus ingat yang benar. Natal mengajar kita yang saya ingat bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, kata Maria. Amin. Selanjutnya klik. Saya simpulkan begini. Roh Kudus, kuasa dahsyatnya menuntun orang percaya untuk berkualitas di akhir zaman. Nah, bagaimana orang percaya berkualitas? Satu, dia harus membangun diri dengan iman. Coba lihat ayat ini. Yudas 1 ayat 20 bilang, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Berarti dari sini saya bisa melihat di masa akhir zaman ada tugas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada tugas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada tugas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada tugas Tuhan. Apa itu tugas Tuhan? Pelihara kita, jaga kita, bela kita, beri kemenangan buat kita. Sama-sama bilang tugas Tuhan. Dan pertanyaan saya, Tuhan bisa lalai nggak menjalankan tugasnya? Tidak bisa. Tuhan selalu tepat. Tapi jangan salah, ada tugas kita. Apa tugas kita? Membangun diri kita. Tuhan mau buat apapun, tapi kalau kitanya cengeng, kalau kitanya apa menyerah, apa putus asa, apa kecewa. Daud di tengah pergumulannya bilang begini, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, latihlah dirimu beribadah. Sorry pakai bahasa saya suka bilang gini, kadang-kala Tuhan udah gregetan. Tuhan gak tahan mau berkati kita, Tuhan gak tahan mau pakai kita, Tuhan gak tahan mau mencurahkan anugerahnya buat kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah selesai. Kita harus bangun. Sama-sama bilang, saya harus bangun. Waktu saya membangun diri saya dalam iman dan Roh Kudus, maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I have to fight my battle. God will not fight my battle till I fight my battle. Tuhan tidak akan berperang untuk peperangan saya sampai saya berperang menjalankan peperangan saya dan Tuhan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Sama-sama bilang, ada bagian saya. Tuhan pasti pulihkan rumah tangga saudara. Tapi kau harus jadi istri yang baik. Kalau kau istri yang cerewet, kau istri yang malas, kau istri yang gak kerja apa-apa, lalu Tuhan biar rumah tangga saya bahagia. Malaikat bilang, lalu yang kawin, kok gue yang susah? Anak-anakmu pasti diberkati, tapi kau harus urus dengan baik.
Kau harus rawat dengan penuh kasih sayang. Gak bisa kau maki, kau bentak, kau ngomong sembarangan, lalu anakmu akan jadi luar biasa. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Gak bisa kau diam di rumah, lalu pasangan teman hidup Tuhan kirim, kau yang harus cari. Tapi juga jangan kegatalan. Kalau kau carinya juga terlalu nekat, orang juga geli lihat saudara. Setiap kali lihat cewek single ya, mau sama saya ya? Saya iya mau muntah malu. Atau sebaliknya soal cewek, setiap kali lihat cowok gagah, aku juga masih sendiri. Darah Yesus. Lu pikir lu layangan cari lawan? Ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita. Bagian Tuhan yang pasti selesai. Waktu kita menyelesaikan bagian kita, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yesus katakan amin. Selanjutnya yang kedua saya pelajari, kualitas orang percaya di akhir zaman. Pelihara diri sambil menantikan rahmat Tuhan. Coba lihat ayat ini. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara diri untuk tetap bertahan. Makanya Alkitab bilang tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut akan Tuhan. Mujizat pasti tersedia. Siapa yang setuju sama saya? Mujizat pasti tersedia. Tapi dari hari kita bergumul sampai mujizat terjadi, ada proses yang bernama waktu. Dalam proses itu pastikan kita tetap tenang. Pastikan kita tetap berserah. Pastikan kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pastikan kita setia. Di waktu yang Tuhan sudah tentukan, kemenangan yang tersedia. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kualitas orang percaya di akhir zaman. Tunjukkan belas kasihan. Coba lihat ayat ini. Yudas 1 ayat 22 bilang, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi hidup gak bisa self-centered. Kalau kita lihat akhir zaman, dunia teknologi makin meningkat. Orang bilang zaman 5.0 lah. Orang bilang zaman AI lah. Orang bilang zaman robot lah. Apapun namanya. Tetapi yang pasti ada satu yang terjadi. Manusia tambah egois. Orang nonton di handphonenya. Orang main di gadgetnya. Orang semua jadi otis sama dirinya sendiri. Terlalu banyak orang di akhir zaman menjadi orang yang egois. Tuhan, saya mau peduli. Saya mau kuatkan orang. Sehingga doa saya bukan lagi berbunyi, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tapi Tuhan pakai saya. Lewat hidup saya. Kuasa Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kualitas orang percaya di akhir zaman. 1, bangun diri dengan iman. 2, pelihara diri sambil menantikan rahmat Tuhan. 3, tunjukkan belas kasihan. Jangan menjadi orang yang mencari belas kasihan. Jangan jadi orang yang self pity gitu, mengasihani diri sendiri gitu. Orang Belanda bilang kleinzielig gitu. Tapi jadi orang percaya yang berbuat sesuatu. Karena dengan membantu kita terbantu. Dengan menolong kita tertolong. Dengan menguatkan kita mendapat kekuatan. Dan yang keempat, kualitas orang percaya di akhir zaman, yaitu terdorong untuk selalu menyelamatkan orang. Coba lihat ayat ini. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkan belas kasihan disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Berarti yang keempat yang saya catat di sini, kita terdorong selalu untuk merampas orang dari api. Kita jangan emosi melihat orang tambah ngaco. Tetapi hari ini kita tahu iblis sedang membelenggu banyak orang. Kalau anak-anak Tuhan membenci mereka, anak-anak Tuhan gak peduli dengan mereka, maka mereka akan semakin binasa. Ini saatnya Natal ini kita berkata, Tuhan, sudah terlalu banyak kasih Tuhan dalam hidup saya. Aku tidak rela lihat makin banyak orang terbelenggu oleh api neraka. Pakai hidupku memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku.
segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Haleluya, Yesus ku bangga. Yesus ku bangga padamu. Haleluya. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Siang ini di rumah Tuhan, kita diingatkan bahwa karya dahsyat Roh Kudus, Dia membuat kita berkualitas di akhir zaman. Tetapi biarlah hari ini, di tengah masa yang sukar ini, kita tetap mengendalikan hati kita. Akan ada orang-orang yang membuli saudara, menghina saudara, menertawakan dan mengejek saudara, mengejek imanmu, mengejek keputusanmu, mengejek caramu mengiring Kristus. But that is not your problem, it's their problem. Hati mereka yang busuk, pikiran mereka yang sempit, cara mereka yang memang senang mengintimidasi orang. Dan kalaupun mereka ngomong di belakang, karena memang mereka gak pernah ada bisa di depanmu. Mereka selalu iri dengan engkau. Mereka selalu ingin jadi dengan engkau. Karena mereka bicarakan dirinya sendiri, gak ada yang tertarik. Itu sebabnya dia bicarakan tentang engkau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Manage your heart. Jadi orang-orang yang tetap punya prinsip. Jadi orang-orang yang bukan hanya berdoa, Tuhan berkati saya, tapi Tuhan pakai saya. Sehingga kita merampas banyak orang dari api kebinasaan, dari api perzinahan, dari api kebencian. Karena roh yang sedang dilepaskan oleh iblis adalah roh perpecahan, roh pemberontakan. Tapi biar anak-anak Tuhan dimanapun berdamai dan selalu membawa damai. Karena yang mendatangkan perpecahan adalah anak setan. Setan mau perpecahan di keluarga, setan mau kebencian, setan mau kekacauan di pelayanan, di keseharian. Tapi anak-anak Tuhan selalu membawa damai, membicarakan hal-hal yang penuh kasih. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Karena sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan. Betul akhir zaman boleh jadi masa yang sukar, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kami akan tetap berkemenangan, karena inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya minta dikasihani. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang sensian, yang gampang tersinggung, gampang kecewa. Tapi kami manage our heart well. Kami pegang prinsip untuk tidak jadi sama dengan dunia, tetapi boleh menjadi terang di dunia ini. Terima kasih Bapa. Tangan anak-anakmu yang terangkat, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, Tuhan jamah, Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa Bapa, janji-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, infeksi, peradangan, serangan setan-setan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kasih Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Bilur-bilur Kristus menyembuhkan. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan
oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Apa yang Tuhan taruh di hati Hamba sudah Hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dan hidup mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Ada penjagaan Tuhan yang istimewa, sehingga bangsa kami tetap aman, sejahtera dan selamat. Tidak ada gangguan-gangguan apapun yang berarti. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman Tuhan hari ini, kami diarahkan untuk berkualitas di akhir zaman ini, sehingga kami dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.